Manusia zaman dahulu sangat sadar akan toksik atau yang biasa kita sebut racun. Untuk mencegah keracunan, orang senantiasa berusaha menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan dan menawarkan racun. Dalam menghadapi perkembangan penduduk, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dan kehidupan. Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia harus diproduksi dan dipergunakan, banyak di antaranya dalam jumlah yang besar. Diperkirakan berpuluh-puluh ribu jenis bahan kimia kini diproduksi secara komersial di negara-negara industri. Dengan berbagai cara, bahan kimia ini bersentuhan dengan berbagai segmen penduduk. Dan salah satu contoh kasusnya adalah penanganan terhadap serangga atau insek yang sering mengganggu dan membawa bencana penyakit bagi kaum manusia. Serangga sebagai reservoir bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah dengue atau DBD, dan nyamuk Culex sp untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida di satu sisi banyak memberikan keuntungan dalam membasmi hama atau serangga, akan tetapi di sisi lain penggunaan pestisida yang tidak tepat sering memberi dampak buruk terhadap kesehatan dan akan memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Golongan karbamat dan piretrin merupakan jenis pestisida yang diperbolehkan untuk penggunaan rumah tangga dan terkandung dalam sebagian besar anti nyamuk atau insektisida semprot yang kemungkinan dapat menyebabkan kanker. Hal inilah yang memacu Badan Litbangkes untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh paparan pestisida rumah tangga pada masyarakat di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Terdapat beberapa macam golongan pestisida, seperti golongan organoklotin, organofosfat, karbamat, serta piretrin yang ditujukan untuk membasmi hama atau serangga penyebab penyakit. Golongan organoklorin telah lama dilarang penggunaannya di dunia karena mempunyai waktu paruh yang cukup panjang hingga mencapai puluhan tahun dan juga dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang cukup lama. Saat ini, pestisida yang masih digunakan adalah kedua golongan karbamat dan piretrin. Namun penggunaan pestisida memenuhi persyaratan yang ditetapkan bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan. Pada umumnya, semua jenis pestisida berbahaya bagi kesehatan jika penggunaannya tidak memenuhi aturan yang berlaku, seperti cara menyemprot, banyaknya volume penyemprotan, serta cara penanganan bahan. Pestisida juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit, infeksi saluran pernafasan atas, serta dapat menghambat kerja dari enzim asetilkolinesterase yang dapat menimbulkan gejala-gejala seperti pusing, mual, serta muntah-muntah. Sedangkan efek bahaya pestisida jangka panjang yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker. Untuk mengetahui besarnya paparan pestisida rumah tangga terhadap manusia dapat melalui dua cara. Cara pertama terabsorpsi melalui kulit atau dermal, dan yang kedua melalui pernafasan atau inhalasi. Jumlah keduanya merupakan besar paparan residu pestisida rumah tangga yang diterima oleh manusia yang berada di suatu ruangan yang telah disemprot pestisida. Dalam penelitian ini, kami merancang alat untuk menangkap residu pestisida inhalasi di udara. Nama alat yang kami rancang yaitu alat penangkap residu pestisida di suatu ruangan tertutup. Kegunaan alat dan manfaatnya adalah bahwa alat ini dapat untuk menangkap residu pestisida di suatu ruangan yang dapat diestimasikan sesuai dengan laju pernafasan manusia, sehingga akan dapat diperkirakan besar paparan residu pestisida yang terhirup oleh manusia. Ada dua cara untuk menentukan besar paparan pada manusia. Yang pertama yaitu melalui dermal atau kulit, dan yang kedua melalui inhalasi atau pernafasan. Untuk menentukan besaran paparan residu pestisida melalui kulit tidaklah sulit,
karena hanya menggunakan kain katun yang ditempelkan di tempat tidur dan dinding ruangan. Tetapi untuk mengetahui besaran paparan melalui inhalasi, maka harus dibutuhkan suatu alat yang dapat diperhitungkan dan diasumsikan dengan laju pernafasan manusia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirancang suatu alat yang dapat menangkap residu pestisida di suatu ruangan tertutup. Alat ini dapat digunakan di ruangan atau kamar tidur ketika sudah dilakukan penyemprotan pestisida rumah tangga, dan alat akan bekerja selama kurang lebih 8 jam. Alat ini terdiri dari 3 tabung dengan volume masing-masing tabung 100 ml. Semua tabung berisi larutan etilen glikol yang berfungsi untuk menangkap residu pestisida. Tabung yang pertama berisi 50 ml, tabung yang kedua berisi 30 ml, dan tabung yang ketiga berisi 20 ml. Tabung yang pertama terhubung dengan 2 pipa kaca. Pipa pertama ujung yang satu menghadap udara luar dan bagian lain tercelup di larutan etilen glikol. Sedangkan pipa kaca kedua berada di tabung pertama, di mana ujungnya berada di atas larutan dan ujung yang lain terhubung dengan tabung kedua dan tercelup ke dalam larutan. Pipa kaca yang ketiga ada di tabung kedua, bagian ujungnya berada di atas larutan tabung kedua. Sedangkan ujung yang lain berada di tabung yang ketiga dan tercelup ke dalam larutan etilen glikol tabung yang ketiga. Pipa kaca keempat berada di tabung yang ketiga di atas larutan etilen glikol dan ujung yang lain terhubung ke selang pompa penghisap. Cara kerja alat ini yaitu yang pertama, ruangan yang telah disemprot dengan sejumlah cairan pembasmi hama nyamuk didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei pada rumah tangga di Jabodetabek. Setelah 1 jam, pompa penghisap dinyalakan selama kurang lebih 8 jam. Hal ini disesuaikan menurut survei berdasarkan lamanya responden tidur setiap malam. Ketika mesin dihidupkan, udara akan masuk terhisap melalui selang plastik dan pipa ke dalam tabung yang berisi pelarut inert. Pelarut ini dapat melarutkan pestisida dalam udara tanpa bereaksi dengan pestisida tersebut. Jika udara tidak semua tertangkap larutan, maka udara akan terhisap dan masuk ke tabung yang kedua melalui pipa kaca kedua yang juga berisi pelarut inert. Jika masih ada udara mengandung residu pestisida, maka akan dihisap dan masuk pada tabung ketiga, yang mana udara tersebut akan larut dalam etilen glikol tabung ketiga. Dengan adanya tabung 3, diharapkan udara yang terhisap pompa tidak lagi mengandung residu pestisida. Setelah 8 jam, larutan dari ketiga tabung disatukan untuk dipreparasi dan diukur kadar pestisidanya dengan menggunakan 2 macam alat. Yang pertama yaitu dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan GC atau gas kromatografi. Hasil dari penelitian ini yaitu diperolehnya angka risinhalasi dari pestisida. Cara perhitungannya yaitu pertama, kita harus mengetahui kecepatan alat untuk menghisap udara. Alat yang kami buat ini mempunyai kecepatan 300 liter per jam. Yang kedua yaitu, kita juga menghitung volume udara yang dihisap oleh orang Indonesia yang diperoleh dengan rumus berat badan rata-rata orang Indonesia dibagi dengan 70 dikalikan 1000 liter per jam. Diperoleh angka 857,1 liter per jam. Kemudian, kita juga harus menghitung faktor kecepatan alat untuk menghisap dan kecepatan pernafasan orang Indonesia. Didapat dari pembagian dari volume udara yang dihisap oleh orang Indonesia, kita bagi dengan kecepatan alat untuk menghisap udara. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung dosis rata-rata paparan per hari selama seumur hidup, atau yang biasa disebut LADD, yaitu the Lifetime Average Daily Dose. Rumus untuk mendapatkan LADD yaitu dengan menghitung dosis inhalasi dikalikan dengan jumlah hari menyemprot dalam 1 tahun, dikalikan dengan lama pemakaian,
Kemudian kita bagi dengan harapan hidup, kemudian kita kalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Setelah kita mengetahui the lifetime average daily dose, kemudian kita mencari angka dari risk inhalasi. Untuk mengetahui risk inhalasi ini, kita mengalihkan the lifetime average daily dose dengan slope factor. Slope factor sendiri adalah kurva grafik antara lama penggunaan terhadap angka kematian pestisida. Angkanya didapatkan dari literatur. Contohnya, untuk pestisida Propoxur, slope faktornya yaitu 3,7 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Inhalasi exposure atau hasil pengukuran setelah dikalikan faktor diperoleh 26,155 mikrogram. Setelah itu, kita dapat menghitung dosis inhalasi dengan rumus 100% dikalikan dengan dosis inhalasi Propoxur, kemudian dibagikan dengan rata-rata berat badan orang Indonesia. Diperoleh angka sebesar 4,359 dikali 10 pangkat min 4 mg per kilogram berat badan. Dari rumus di atas, maka kita dapat menentukan angka LADD inhalasi. Diperoleh angkanya yaitu 7,377 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 mg per kilogram berat badan. Langkah terakhir yaitu kita menghitung risk inhalasi dari pestisida yang didapat dengan cara mengalihkan LADD dikalikan dengan slope factor yang kita terperoleh dari literatur tadi. Hasil yang diperoleh untuk risk inhalasi yaitu 2,729 dikalikan dengan 10 pangkat minus 7. Pestisida bukan hanya menjadi tanggung jawab pabrik penghasil dan tanggung jawab pemerintah yang memberi izin produksi, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak, semua bangsa, dan semua negara. Kita semua berjuang agar resiko bagi lingkungan makin kecil. Sikap dan perbuatan manusialah yang akhirnya paling menentukan bagi nasib dirinya dan lingkungan hidupnya.